Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang nota dinas kenaikan pangkat kepada Bapak Ibu semua, dan mungkin Bapak Ibu sudah memilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi kepada Bapak Ibu. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang nota dinas kenaikan pangkat untuk KP April tahun 2023 dan 1 Oktober tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah memiliki edaran nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan pangkat tersebut lebih detail lagi. Kemudian seperti apa sih informasinya? Di sini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Silahkan simak dengan seksama. Di sini saya telah memiliki surat ataupun nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Sekretariat. Di sini tertanggal 7 Desember tahun 2022. Jadi sudah lama sekali Bapak Ibu. Untuk nomornya 823-12134-101.1 2022. Perihalnya adalah pelaksanaan kenaikan pangkat periode 1 April dan 1 Oktober tahun 2023. Isi suratnya adalah memperhatikan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan nomor 823-80304.4/2022 tertanggal 25 November tahun 2022 perihal pemberitahuan usul kenaikan pangkat periode April 2023 dan Oktober 2023. Bersama ini kami memberitahukan bahwa usul kenaikan pangkat 1 April 2023 paling lambat tanggal 9 Januari tahun 2023. Di sini adalah tanggal 9 Januari 2023. Dan di sini ada kendala Bapak Ibu. Kendalanya apa? Nah, untuk kendalanya tersebut adalah bahwasanya SKP Bapak Ibu saat ini belum bisa dicetak sampai detik ini, yaitu tanggal 4 Januari tahun 2023. SKP Bapak Ibu belum bisa dicetak. Itulah kendalanya. Kemudian dan untuk periode 1 Oktober 2023 paling lambat tanggal 7 Juli 2023 sudah diterima di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan berkas kelengkapan sebagai berikut. Nah, sekali lagi untuk informasi tambahan di sini tadi sudah diinformasikan bahwasanya ada perpanjangan waktu Bapak Ibu. Jadi bersyukur untuk periode April di sini ada perpanjangan waktu khusus kenaikan pangkatnya. Untuk cetak dan upload SKP pada semester, ingat, adalah tanggal 10 Januari tahun 2023. Nah, mohon sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan SKP, mohon segera mengerjakan SKP dan segera melengkapinya. Nah, di sini untuk kelengkapan berkasnya, yang pertama adalah untuk kenaikan pangkat reguler. Di sini pastinya yang pertama adalah sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan belum pangkat puncak. Kemudian 2 SK pangkat terakhir. Dan ketiga adalah SKP capaian penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah SKP Bapak Ibu segera dicetak dan untuk nilainya itu adalah paling tidak berkelakuan baik. Sedangkan untuk berkelakuan baik saat ini adalah 90, bukan 76 lagi. Jadi minimal baiknya adalah 90. Jadi Bapak Ibu jika membuat SKP paling tidak penilaiannya itu adalah 90 ke atas. Jangan sampai ada nilai yang 80 sehingga menjadi cukup. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat fungsional tertentu adalah SK pangkat terakhir, SKP capaian SKP, penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, penilaian angka kredit Pak Asli, SK ahli jenjang atau AJJ bila ada perubahan peningkatan jabatan fungsional, ujian kompetensi dan pelantikan. Bila golongan pasti ke atas harus ada klarifikasi PAK. Nah, di sini Bapak Ibu untuk fungsional tertentu yaitu Bapak Ibu guru, bahwasanya untuk Bapak Ibu guru itu sebenarnya ada SK ahli jenjang bagi yang ahli jenjang. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya ada SK ahli jenjang AJJ bila ada perubahan peningkatan jenjang jabatan fungsional. Nah, ahli jenjang di sini saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Maksudnya ahli jenjang adalah seandainya di sini sudah saya memiliki contoh. Seandainya dari guru pertama di sini naik jenjang ke guru muda. Nah, jadi perubahan jenjangnya yaitu terdapat pada 3B ke 3C. Nah, itulah yang dinamakan ahli jenjang jabatan. Sehingga dari 3B ke 3C ini harus ada SK AJJ-nya.
Nah, ini wajib ada SKAJJ. Dan untuk SKAJJ itu beberapa persyaratan. Jadi ada beberapa persyaratan khusus. Sehingga Bapak Ibu ketika akan naik pangkat ke AJJ ke 3C, dari 3B 3C, kemudian di sini ada 3D ke 4A. Nah, 3D ke 4A di sini, maka Bapak Ibu diwajibkan ada SKAJJ-nya. Dan untuk SKAJJ itu seperti ini teknisnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin naik pangkat 3B ke 3C. Nah, yang harus diutamakan adalah untuk persyaratan AJJ-nya terlebih dahulu. Karena jelas sekali untuk persyaratan kenaikan pangkat fungsional tertentu, di sini ada AJJ, ahli jenjang. Bagi yang AJJ, itu ada SK ahli jenjangnya. Dan di SK ahli jenjang itu ada surat pernyataan pelantikan juga. Jadi Bapak Ibu dilantik, kemudian berita acara sumpahnya juga ada. Dan yang terakhir adalah SK AJJ-nya. Jadi 3 persyaratan ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat dari 3B ke 3C di sini, maka Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan AJJ-nya terlebih dahulu. Seandainya Bapak Ibu bingung, maka Bapak Ibu bisa tanya pada cabang dinasnya. Nah, untuk ahli jenjang dan sebagainya, bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan ahli jenjang, akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Karena saat ini saya akan fokus pada nota dinas yang di-share oleh provinsi. Kemudian berikutnya adalah ada kenaikan pangkat struktural atau pilihan. Yang pertama untuk kenaikan pangkat struktural adalah sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir atau belum pangkat puncak, kemudian SK pangkat terakhir, SKP capaian SKP penilaian kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, surat keputusan jabatan, surat keputusan pelantikan, surat perintah melaksanakan tugas. Bila diangkat dalam jabatan struktural di bawah 1 tingkat pangkat yang disyaratkan, maka dapat diusulkan KP pilihan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir dan telah 1 tahun dalam jabatan. Jadi sudah dalam 1 tahun dalam jabatannya itu nih. Bila diangkat dalam jabatan struktural di bawah 1 tingkatnya, 1 tingkat pangkat yang dipersyaratkan, maka dapat diusulkan KP pilihan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhirnya dan telah 1 tahun dalam jabatannya. Kemudian yang keempat adalah kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, yaitu sudah 2 tahun dalam pangkat terakhir, yaitu 2C. Kemudian pangkat terakhir SKP capaian, SKP sama dengan yang tadi adalah 2 tahun terakhir dengan paling tidak bernilai baik. Surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti ujian terlebih dahulu. Kemudian ada formasi di OPD tempat bekerja. Nah, ini Bapak Ibu ada formasi tidak? Karena kejadian di Bondowoso, Bapak Ibu yang sudah lolos, yang sudah pernah mengikuti penyesuaian ijazah, formasinya tidak ada sampai saat ini. Itu yang menjadi persyaratannya khusus juga. Sehingga meskipun sudah memiliki penyesuaian ijazah atau surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah, yang bersangkutan tidak dapat melakukan kenaikan pangkat menggunakan penyesuaian ijazah ini. Kemudian telah 1 tahun menduduki jabatan dalam formasi tersebut yang dibuktikan dengan SKP tahun 2022. 5. Untuk SKP tahun 2021 yang diminta 4 lembar, yaitu nilai SKP Januari dan Juni, nilai SKP Juli Desember, integrasi dan laporan. Jadi Bapak Ibu kan ingat nih, untuk 2021 kan adanya transisi sehingga mengakibatkan SKP itu ada 2 periode. Yaitu periode yang Januari Juni, kemudian periode juga yang Juli Desember. Untuk yang tahun 2021 mungkin Bapak Ibu sudah ingat. Sehingga kemarin itu kan membuat 2 SKP. Dan juga Bapak Ibu untuk yang 2021 itu ada integrasi nilainya. Yaitu perpaduan antara peraturan yang lama dengan yang peraturan yang baru dan diintegrasikan. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya. Bapak Ibu bisa cari di Google ataupun bisa cari di channel YouTube saya ini. Kemudian yang keenam, untuk SKP tahun 2022 yang diminta lembar 2 terakhir, yaitu tahun 2022, dokumen evaluasi kinerja pegawai, pendekatan hasil kinerja kuantitatif. Nah, ini Bapak Ibu permasalahannya. Di sini masih belum bisa dicetak untuk evaluasi kinerja pegawainya. Kenapa? Karena masih 1 OPD Dinas Pendidikan belum melakukan proses pengisian secara tuntas untuk SKP tahun 2022-nya. Segera lakukan dan semangat Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, diinformasikan untuk pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat periode 1 April tahun 2023 agar SKP tahun 2022 penyelesaian penilaian agar diprioritaskan. Jadi diinformasikan untuk pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat 1 April 2023, SKP-nya tersebut untuk didahulukan. Jadi diprioritaskan.
Persyaratan berkas di-scan harus asli, pengusulan diproses melalui aplikasi SeaMaster. Jadi Bapak Ibu semua usulan itu memang melalui SeaMaster. Dan juga Bapak Ibu diminta untuk melengkapi dokumen fisiknya. Nah, dokumen fisik ini tergantung dari masing-masing cabang dinas seperti apa teknisnya nantinya. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu bisa koordinasi langsung dengan cabang dinas masing-masing. Yang saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu bisa mempersiapkan dokumen berkas karena untuk yang sudah lolos, jadi yang sudah lolos PAK-nya itu sudah ada informasi dari provinsi. Segera koordinasi pada cabang dinas sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Bagi yang lolos yang sudah memiliki PAK bisa melanjutkan ke tahap berikutnya untuk proses kenaikan pangkat. Dan bagi yang ingin kenaikan pangkat alih jenjang, maka bersabar. Bapak Ibu bisa urusi terlebih dahulu alih jenjangnya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, memberikan informasi baru bagi Bapak Ibu semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah subscribe, like, komen channel saya ini sehingga channel saya dapat berkembang seperti saat ini. Terima kasih sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya, Desti Dedi Aba Channel. Jadi Bapak Ibu bisa tanya-tanya di grup tersebut. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.